Sebenarnya itu sebenarnya esai beasiswa itu apa sih yang bisa diterima? Jelas sekali ya, itu jawabannya adalah esai yang bisa menjawab kemauan pemberi beasiswa. Jadi semacam topik apa yang diberikan oleh pihak pemberi beasiswa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apa yang mereka itu inginkan dari teman-teman di sini. Misal S3 ya, apa yang diinginkan dari S3 itu umumnya adalah riset penelitian. Jadi yang diharapkan pemberi beasiswa pada mahasiswa S3, mereka bisa riset, publikasi paper untuk meningkatkan ranking dari ranking kampus itu sendiri. Karena salah satunya adalah faktor ranking kampus adalah publikasi paper. Dan mungkin untuk S1 mungkin di Cina ya, di Cina sendiri ya, itu mahasiswa internasional diberi beasiswa juga salah satu tujuannya juga untuk menaikkan ranking kampus. Karena faktor jumlah mahasiswa internasional itu juga pengaruh pada ranking kampus. Di beberapa ranking itu ada nilainya sekitar 10 hingga 20% untuk jumlah mahasiswa internasional di kampus tersebut. Jadi poin penting esai yang pertama itu teman-teman tuh harus bisa buat judul yang menarik. Kemudian bagaimana nanti teman-teman tuh mendeskripsikan eh, sebagai individu, teman-teman tuh punya potensi apa yang bisa diberikan itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu pemberi beasiswa itu punya kemauan, itu punya tujuan tersembunyi. Kenapa mereka itu mau ngasih beasiswa ke Anda itu mereka punya kemauan. Apakah itu mereka punya soft power atau buat meningkatkan pengaruh. Jadi teman-teman harus bisa menilai apa yang diinginkan. Kemudian tuh untuk besok LPDP atau mungkin yang terkait dengan penelitian mungkin teman-teman bisa cari urgensi yang terjadi, masalah topik penelitian yang mungkin ditambahkan nanti di esai yang teman tulis. Seperti sekarang saya ini kan di bidang energi ya. Jadi di esai teman-teman tuh nanti teman-teman masukkan tuh topik penelitian apa yang mau teman-teman bahas karena masalah krisis energi dan sebagainya. Nah, nanti ada kasih contohnya. Kemudian balik lagi nih, deskripsikan bagaimana teman-teman tuh bagaimana teman mengatasi masalah terjadi tersebut. Ya seperti saya jelaskan tadi, apa keuntungan yang berikan. Cara S2 S3 itu topik penelitian ya. Ini saya sharing lagi nih tentang contoh esai. Nah, ini salah satu contohnya ya. Misal ini tentang esai tentang beasiswa S1 kedokteran ini tentang judulnya itu dibuat menarik ya. Ini judulnya itu komitmen prospektif future dokter dalam melayani setiap sudut di Indonesia. Commitment of a prospective future doctor to serve in every corner of Indonesia. Jadi maksud dari judul yang pertama ini menjelaskan kenapa sih teman-teman itu harus dipilih sebagai penerima beasiswa, karena teman-teman nanti jika lulus beasiswa LPDP S1 kedokteran, karena sekarang LPDP ada rencana untuk membuka S1 kedokteran ya, jadi teman-teman tuh buat yang menarik. Jadi ketika teman-teman lulus nanti teman-teman akan jadi dokter yang siap mengabdi di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari daerah pelosok hingga pedesaan. Itu tujuan dari teman-teman melamar beasiswa dan juga agar diterima. Kemudian nanti di bagian keduanya nanti teman-teman mendeskripsikan tentang potensial apa dan tentang siapa Anda, sehingga Anda layak diberikan beasiswa. Misal semacam ini, when I was in elementary school and bla bla bla, saya dari daerah desa, saya tinggal di jauh dari perkotaan, tapi saya semangat untuk melanjutkan dari pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Di sini saya tulis di sini. Kemudian teman-teman juga poin penting itu tentang
prestasi apa yang teman-teman itu peroleh selama masa pendidikan dari SD hingga SMA, mungkin S1 juga jika teman mau melamar S2 atau S3 nanti. Misal teman-teman selama masa sekolah aktif di OSIS, Konsil, Pramuka atau ekstrakurikuler lainnya seperti MIPA atau mungkin olahraga, dan juga teman-teman tekankan ini during middle school, like I won several science essay competition, I won second place in other provincial level. So teman-teman sini tekankan juga itu prestasi yang teman-teman peroleh. Jadi itu orang yang memberikan beasiswa itu, oh wow, this guy is hard worker and this guy is achieve so many won money competition. Jadi teman-teman mereka tuh melihat teman-teman punya potensi, punya juara, punya semangat buat sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian itu selanjutnya kasih bukti semacam ini, kasih foto teman-teman itu jadi juara di sini, atau mungkin jika teman-teman itu masuk koran atau masuk berita di website, mungkin bisa di crop masukkan ke sini juga nanti sebagai bukti bahwa teman-teman itu benar-benar berprestasi. Nanti mungkin juga bisa teman-teman lampirkan, oh, kalau sertifikat itu sendiri ya, tapi sebagai bukti ya nanti buat dikirim juga, mungkin dari sertifikat nanti juga sebagai lampiran di sebagainya. Kemudian teman-teman tuh yang saya jelaskan tadi tentang masalah, misalnya ini kan esai untuk melamar S1 dokter, beasiswa S1 dokter. Dijelaskan di sini itu Indonesia di ranking 139 dari jumlah dokter per 1.000 populasi. Dan sekarang hanya ada 14,000 active doctor of population of 270 million, cuma ada 14.000 dokter aktif di populasi 270 juta jiwa. Jadi itu ada 1:19 orang. Jadi ditekankan di sini Indonesia tuh punya krisis masalah kedokteran, jumlahnya sedikit. Jadi Indonesia tuh butuh banyak dokter untuk itu, terutama di daerah rural area, daerah pedalaman, daerah pedesaan, itu ditekankan di sini. Teman-teman kasih data dari mana, kayak gini, statistik rasio tenaga kerja kesehatan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Kemudian teman-teman kasih alasan, jika saya nanti diterima beasiswa LPDP, saya siap ngabdi. Kenapa? Kenapa saya siap ngabdi? Teman-teman tekankan di sini, karena ini bagaimana teman-teman meyakinkan pemberi beasiswa itu biar yakin kenapa harus pilih Anda gitu loh. Misal sini tadi kan dia kan ini orangnya orang tinggal di daerah desa, jadi dia itu punya simpati ya. In village there is only one nurse who serve public health but no general practitioner. Therefore I realized that serving in remote area take work for many people. Jadi di sini dia jelaskan bahwa di desanya itu cuma ada satu nurse ya, bidan ya yang ada di desanya, dan tidak ada dokter. Jadi dia sadar, dia punya simpati juga untuk daerah lain. Makanya dia itu siap untuk tinggal, untuk ngabdi di daerah desa, daerah pedalaman. Jika dia nanti jadi dokter, itu juga jadi alasan kenapa dia itu dipilih jadi dokter. Nah di situ juga. Kemudian teman-teman kasih lagi alasan yang banyak. Misal dari pengalamannya itu dia tinggal daerah kan daerah kecil ya, daerah desa ya, dia harus turun gunung buat sekolah dan sebagainya. Teman-teman bisa buat alasan lah, nanti kalau ingin melamar beasiswa S1 kedokteran, kenapa sih teman-teman mau harus dipilih, kalau nanti kenapa harus mau mengabdi di daerah terpencil. Itu salah satu contohnya dari essay tadi. Kita kembali lagi ke PPT tadi ya. Kemudian jadi sekarang tentang studi plan ya, karena kalau studi plan juga sebenarnya juga hampir sama ya, kalau studi plan dan juga esai
Itu sebenarnya kalau kerangka awal mungkin di introduction, kemudian juga ini salah satu contohnya adalah studi plan study ke Cina ya, introduction, kemudian di poin 2-nya my reason to continue my study in China, alasan kenapa teman-teman mau belajar ke Cina. Kemudian dijelaskan lagi detail studinya tuh gimana, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kemudian rencana setelah lulus ya. Balik lagi, kayak esai, tekankan siapa kamu, hal positif apa yang kamu punya, dan hal positif apa yang bisa kamu berikan nanti. Mungkin seperti jadi juara atau publikasi paper sebagainya, apa yang kamu targetkan, hal yang seperti hal yang menguntungkan profesor pembimbing selama masa belajar, itu tadi publikasi paper, IF misal di atas 10 atau 200 mungkin, publikasi lebih dari 2 paper. Kemudian jika bisa cantumkan proposal penelitian jika ada ya, untuk S2, S3. Ini baik lagi saya kasih contoh ini buat study plan di sini. Study plan, research plan. Nah, tadi sih. Oh, study plan. Ya, ini salah satu study plan saya ya tahun kemarin pas daftar S3. Jadi study plan ini sebenarnya kalau saya ini nggak terlalu rumit ya. Jadi di bagian pertama ini perkenalan introduction itu tentang saya ya. Saya sebelumnya S2 Master di Harbin, kemudian lulus 2021, pengalaman dan sebagainya saya terangkan di sini. Kalau poin penting sebenarnya di introduction itu juga tekankan kalau Anda itu orang istimewa ya, Anda itu orang yang spesial, jadi Anda itu layak diperhitungkan. Jadi Anda layak untuk diterima beasiswa. Kemudian tuh karena Anda layak, Anda jelaskan lagi. Saat ini saya anggota lab material, saya punya penelitian di sekian apa-apa, seperti saya di elektrolisis elektroda, kemudian saya aktif dalam kegiatan saat masih master, saya memenangkan kejuaraan KTI di embasi atau sebagainya. Jadi juga diterangkan ini currently I am managing head human resource in PPT. Mungkin jika teman-teman sebenarnya kalau organisasi juga lumayan dilihat ya. Kalau teman-teman juga ternyata bukan hanya aktif di akademik tapi juga organisasi. Oh, ini orangnya luar biasa nih. Kayaknya dia itu bukan hanya sekedar orang yang sedang belajar tuh buat tulis paper. Dia juga orang aktif organisasi nih, lumayan nih. Kalau nanti dia diterima di Cina, kemudian dia lulus di Cina jadi pejabat, dia bisa bawa nama Cina mungkin. Ya semacam itulah. Jadi ya kadang organisasi juga penting ya. Kemudian juga jelaskan apa teman-teman publikasi paper juga nanti di introduction sini. Kemudian di reason ini di alasan kenapa mau belajar lagi. Belajar studi di China ya. Kalau saya dulu bilangnya karena ya saya puji-puji Cina itu. Cina itu negaranya indah, kotanya maju, publikasi papernya banyak, dana penelitiannya besar. Jadi sangat mendukung sekali. Orang-orangnya itu juga nyaman buat interaksi dan mendukung sebagainya. Jadi di sini saya jelaskan semua itu. The reason is just all positive thing that I have in my mind. Jadi saya cuma puji-puji aja sebenarnya di alasan di sini ya. Detail study ini adalah bagaimana nanti gambaran teman-teman nanti belajar dari tahun pertama masuk, kedua, ketiga, dan empat ya. Misal di tahun pertama ya saya itu, kalau tahun pertama jelas saya jelaskan bahwa saya akan fokus pada persiapan untuk penelitian, kemudian juga sambil mempersiapkan, sambil ikut kuliah. Saya jelaskan di sini, saya ikut kuliah, kemudian aku menuliskan semua course saya, jika bisa saya dapat nilai bagus di semua bidang itu. Di tahun kedua adalah saya akan melakukan dari planning kan di tahun pertama planning ya untuk S3 ya. Jadi di tahun kedua itu setelah planning,
kemudian kita melaksanakan planning tersebut dalam bentuk nyata, dalam bentuk eksperimen dan juga analisa. Kemudian di sini saya jelaskan dari tahun kedua ketiga saya akan publikasi paper 3 paper di satu jurnal ya, di satu jurnal. Jadi saya cuma buat pesan yang positif aja sih. Saya akan publikasi 3 paper di satu dalam 3 tahun Pak, itu gitu. Kemudian setelah itu saya juga akan perhatikan global job market buat persiapan nanti buat lulus. Kemudian setelah lulus saya akan kembali ke Indonesia, itu sih kalau tahun kedua keempat. Kalau teman-teman S1 mungkin bisa kayak gini juga, atau mungkin dibuat detail mungkin di tahun kedua mau ikut organisasi apa, tahun ketiga mau apa, tahun keempat mau apa, itu terserah sih. Kemudian setelah lulus nanti gimana, apa teman-teman mau di Cina atau mungkin di luar Cina kembali ke Indonesia. Terus sebenarnya kalau di sini sih nggak masalah ya. Kalau LPDP mungkin di my plan after graduation mungkin saya akan ngabdi di Indonesia gitu kalau LPDP ya. Kalau beasiswa non non LPDP apa dari pemerintah Cina sih nggak masalah sih. Kalau teman-teman ada rencana mau kerja di Cina habis itu juga terserah sih. Juga banyak sebenarnya teman-teman di sini yang habis lulus S2, S3, S1 itu kerja di perusahaan Cina. Walaupun akhirnya juga balik lagi ke Indonesia karena perusahaan Cina menempatkan orang Indonesia balik lagi ke negaranya buat bantu perusahaannya berkembang. Itu sih kalau dari study plan ya. Yang balik lagi ke PPT ya. Hmm. Hmm. Jadi tips essay yang benar adalah jangan takut ya untuk ekspresikan diri sendiri. Jangan takut tapi juga hati-hati juga ya. Jangan jangan katakan hal-hal yang negatif ya. Kayak saya itu sebenarnya kayak teman-teman tulis saya itu sebenarnya agak susah gini gitu. Jangan tulis kayak gitu. Teman-teman sampaikan aja hal yang positif gitu aja sih. Juga buat yang LPTP beasiswa yang harus kayak beasiswa Kominfo ke Cina juga sebenarnya juga harus balik ke Indonesia sebenarnya sih. Nggak wajib, tapi ya diusahakan wajib. Juga untuk beasiswa tipe A, Embasi KBRI itu juga sebenarnya yang juga lebih baik ditulis saya akan kembali ke Indonesia sebenarnya. Kalau Embasi IGS tipe A itu yang 36601 sebabnya juga ditulis kayak gitu sih. Karena untuk CGS tipe A itu jalurnya tuh yang nyeleksi itu juga KBRI ya. Wis KBRI ke CSC itu konsil CNS-nya kemudian ke universitasnya. Jadi tergantung beasiswa aja sih, sesuaikan aja sih. Tapi kalau main aman sih, cantumkan aja kembali ke Indonesia setelah itu. Juga ikuti EYT ya, ejaan yang disesuaikan atau grammar itu buat yang bahasa Inggris. Usahakan nulis esai, studi plan dari awal, agar bisa lebih tenang, nyaman, sehingga ada waktu untuk mengedit lagi. Kemudian minta teman buat bacakan esai dan studi plan ke orang lain untuk minta bantuan saran dan koreksi. Sama gunakan pendukung Grammarly, Quillbot, dan Wordtune. Saya juga ini biasa saya pakai Grammarly, Quillbot, dan Wordtune yang saya beli di shop di Tokopedia atau toko lainnya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Mbak Karina, monggo. Oke, terima kasih Mas Fauzi untuk pemaparan materinya. Mungkin di sini, ini sudah ada yang bertanya dan sepertinya beliau mau bertanya langsung sama Mas Fauzi. Apakah boleh Mas Fauzi? Ya, boleh. Boleh. Oke, silakan kepada Saudara Heri. Ya, silakan boleh di unmute dan mungkin bisa open cam juga. Ya. Halo, selamat malam Mbak Ya, Karina dan Mas Fauzi. Terima kasih waktunya. Kemarin itu saya dapat pre-admission letter ya dari Cina. Cuman saya waktu itu fokusnya di AUN, beasiswa AUN maksudnya. Nah dari situ, nah dari situ saya mikir-mikir lagi karena saya kan backgroundnya teknik mesin. Saya dapatnya program doktor yang
ini maksudnya environment science and engineering. Saya sama Banyak sekali itu Mas, banyak gimana? itu. Kejadian kayak Gimana Mas Mas? banyak. Iya, Kejadian kayak Mas tuh banyak. heeh, heeh. Saya kan sama sekali nggak paham apa itu environmental. Saya meraba-raba lagi, ini kemarin itu riset plan saya berkaitan sama environment, teknik mesin juga masuk, manufaktur juga masuk, biologi masuk, kimia juga ada, pengolahan limbah itu masuk. Jadi sama mereka itu dipilih yang environment, bukan yang teknik mesinnya, karena saya fokusnya di material tekniknya. Dan ternyata di situ riset plan yang dibaca mereka itu cross department begitu. Jadi saya mau minta sarannya sama Mas Fauzi ini. Ini kan yang kemarin AUN sudah tutup ya, 3602 juga sudah tutup. Kalau Iya. saya withdraw yang 3602, kemudian saya ganti 3601 dan saya ambil pre-admission letternya itu, apakah masih bisa? Karena saya baca-baca lagi lebih dalam, jatahnya per semester itu saya nombok. Dari jatah per semester itu kan 45.000 RMB, namun di USTB itu 47.000, begitu. Itu yang pertama saja dari saya. Kemudian yang kedua, sesusah apa sih S3 di Cina? Karena saya S2 pernah juga di Cina. Jadi pernah ngerasain di sana. Sekarang giliran S3-nya. Saya masih mikir-mikir lagi ya. Sesusah apa gitu. Dan untuk Mbak Karina juga, kemarin saya juga lihat-lihat juga Mbak di Taiwan ada juga environment science and technology. Cuman saya ambilnya yang fokusnya ke material engineering, material science and engineering, maaf. Itu yang pilihan kampus pertama, dan pilihan kampus keduanya itu teknik mesin, dan ketiganya itu rencananya yang environment science and engine technology itu, yang seperti di USTB. Nah ini karena Mbak Karina juga di Taiwan ya tadi ya? Iya benar. Iya, fakultas apa Mbak? Tadi saya kurang. Saya dari teknik sipil engineering. Di sipil pun itu juga masuk, saya kemarin lihat-lihat, baik di Cina maupun di kampus Taiwan, terus di biomedis material, itu juga masuk, di Taiwan ada, di apa lagi ya, tangan buatan itu juga masuk. Saran Mbak Karina dan Mas Fauzi ini gimana? Kemudian kalau ada ini ya Mbak ya, masukan aja ya. Saya itu searching, browsing yang beasiswa Taiwan, itu minim informasi Mbak. Oh, oke. Jadi kalau PPI Taiwan bisa mewadahi, saya bersyukur. Karena kemarin saya searching di YouTube, googling, keluarnya ya itu-itu aja. Sampai yang teknikal itu nggak ada yang ngebahas. Misalnya yang kemarin di grup itu ada yang rame legalisir di Kemenkumham sama Teto. Nah itu nggak ada yang ngebahas gitu. Detail teknisnya itu kayak gimana? Nggak ada. Sampai yang financial statement juga. Itu yang membingungkan. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih waktunya Mas Fauzi dan Mbak Karina. Ya, terima kasih banyak Mas Heri untuk pertanyaan dan pertanyaannya wah sangat berbobot. Mungkin Mas Fauzi dulu mau menjawab pertanyaan Mas Heri yang tadi. Ya. Jawab singkat ya, nanti mungkin diteruskan lewat misal Telegram aja ya Mas. Nah bahasanya sekarang kan study plan dan essay ya. Ya. Jadi untuk tadi kan dari AUN ya, AUN Mas itu udah datanya sekarang kalau Mas belum mengundurkan diri tutup ya. Itu datanya sudah ada di CSC. Kalau CSC udah handle data itu kadang mereka
mereka itu lanjutkan itu. Masih sekarang Mas ambil lagi 3601 KBRI, kemungkinan Mas tetap diterima yang di AUN itu karena datanya udah di AUN, nggak bisa ditarik lagi. Udah diprogres sama mereka. Jadi meskipun Mas sekarang daftar KBRI, kemungkinan tetap di AUN itu. Tapi ya coba saja sih. Dan juga untuk material itu sebenarnya, untuk material Everman sebenarnya dari pendapatku ya, itu nggak terlalu sulit kok. Karena di material di Everman itu lebih ke arah sintesis ya. Kalau Mas mungkin orang mesin mungkin ke sintesis material, aku kurang tahu ya. Jadi kalau sintesis material harusnya itu dari pendapatku mungkin karena aku orang teknik kimia ya, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit juga sih. Ya ada, soalnya ada di paper sama jurnal-jurnal itu Mas, itu masuk juga di kimia gitu. Iya memang ya gimana lagi kalau misalnya ke material ya gitu sih. Ya untuk S2 ke S3 gampang-gampang susah Mas. Kalau saya sendiri, saya kan di tahun kedua saya tuh mulai research, saya belum dapat data penelitian sekarang ini. Dan sekarang dari advisor saya itu suruh saya untuk buat review paper. Jadi ya memang berat sih S3-nya. Dan publikasi paper saya sebenarnya cuma ditutup 2 ya. Dengan IF itu di atas 7 ya, IF 7 ya. Dan tergantung lagi supervisor itu, kalau supervisor saya itu maunya itu yang topik penelitian yang wow gitu. Jadi saya sudah kasih banyak proposal, banyak yang ditolak semuanya Mas. Dan itu yang diambilkan topik yang baru yang sulit itu yang di proposal itu. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas di Telegram aja ya Mas. Iya, oke, Baik, Mas. terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mas Heri tadi yang pertama? Dan mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas bisa langsung kontak sama Mas Fauzi lewat Telegram mungkin ya, bisa berkonsultasi secara langsung gitu. Oke, kemudian untuk yang tadi mengenai yang beasiswa di Taiwan, mungkin nanti akan saya sampaikan ke teman-teman, PPI yang ada di Taiwan ataupun di PPI, kota yang di Taiwan. Dan untuk, beasiswa sepertinya di Telegram sempat di-share seperti kayak link untuk daftar-daftar beasiswa yang ada di berbagai negara, mungkin bisa referensi ke situ. Dan saya rasa untuk beasiswa di Taiwan mungkin banyak beasiswanya yang ditawarkan dari kampus. Jadi misalnya Mas Heri mau kemana, kampus tujuannya kemana, dan biasanya di kampus tersebut menawarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional untuk semua program studi. Dan di kampus saya sendiri, di NCKU, untuk mechanical ada departemen sendiri, kemudian untuk material science ada departemen sendiri, dan environmental ada departemen sendiri. Jadi berbeda departemen gitu. Dan ya, jadi mungkin bisa Aku yang lebih. ini Mbak, MOE kemarin. Oh, yang MOE. MOE Kalau kan untuk juga mewajibkan daftar di kampus juga. yes, Nah, MOE itu juga yang seperti itu. membingungkan. Ini Oh, itu yang nanti membingungkan. masuknya ke MOE atau ke beasiswa kampusnya sendiri gitu. Soalnya kan saya nulis, dia mintanya ini, recommendation letter dari dosen. Dosen itu kan dia nggak menyebutkan untuk universitas atau MOE. Itu yang membingungkan juga. Oh, oke. Oke, untuk beasiswa MOE saya pribadi kurang tahu secara detail karena saya bukan penerima beasiswa MOE. Tapi biasanya untuk beasiswa di Taiwan, kita memang diwajibkan untuk mendaftar di MOE dan kampus tujuan tersebut. Ya, misalnya di kampus tujuan tersebut nanti ketika kita mendaftar ada option apakah sedang mendaftar beasiswa lain, biasanya ada pilihannya, mendaftar beasiswa MOE, mendaftar beasiswa MOST, ICDF, atau beasiswa yang lain. Atau mungkin pribadi seperti itu, financial self-funded seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan mengenai beasiswa itu lebih detail bisa ditanyakan juga di Telegram, karena di sini kita mau mungkin ada pertanyaan lain yang ingin mengenai esai, menulis esai dan study plan seperti itu. Itu Safira, Carlos, Meli itu. Ya, oke. Mungkin pertanyaan kedua dari saudara Katerina Mada, bisa open mic dan open cam mungkin. Baik, Mbak Karina dan Pak Ahmad, mungkin terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Katarina Mada, merupakan mahasiswa tingkat akhir Bachelor
di Universitas Indonesia dan saat ini sedang mempersiapkan studi untuk S2 saya. Yang ingin saya tanyakan mengenai esai mungkin ya, mungkin dari Pak Ahmad dan Mbak Karina bisa menjawab. Misalnya jika mahasiswa pada S1 ini misalnya sudah memiliki publikasi research internasional dan apakah dalam penulisan esai ini perlu dijelaskan secara detail mengenai hasil publikasi saya dan haruskah sesuai dengan tema atau proposal yang diajukan untuk tesis akhir ketika S2 nantinya gitu. Itu sih mungkin pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Katarina. Mungkin Mas Fauzi bisa langsung menjawab. Tadi suaranya kurang jelas ya, jadi saya tangkap tadi itu jika proposal sesuai dengan paper yang dipublish ya, Yes. Mbak Katarina. Ya, publikasi research apakah perlu dijelaskan secara detail dan harus sesuai dengan tema research atau proposal pada pengajuan tesis seperti itu? Kalau detail sebenarnya nggak harus ya. Kalau secara sederhana sih bisa dilampirkan CV ya untuk publikasi paper. Di CV-nya sertakan aja doi atau mungkin di QR code. Itu jika secara sederhana sih. Kalau mau detail sebenarnya kalau teman-teman yang lain biasanya mereka nggak terlalu detail ya. Mereka cuma mungkin sertakan lampiran paper dalam summary papernya, kemudian di bawahnya mereka cantumkan link papernya buat sama orang yang beasiswa itu, yang mau pemberi beasiswa itu dibaca sendiri sama mereka jika mereka itu tertarik untuk baca ya. Dan juga untuk proposal dan juga untuk riset sebenarnya tidak harus sesuai dengan publikasi sih. Bisa disesuaikan dengan tujuan profesor ya. Kalau saya dulu itu ya bikin proposal, saya cek profesornya, kemudian saya buat proposal penelitian berdasarkan dengan topik penelitian profesor tersebut. Itu sih yang saya lakukan. Jadi itu yang saya lakukan. Namun ketika saya diterima di beasiswa, itu proposal penelitian saya itu beda lagi sama tesis saya. Itu sebenarnya cuma buat terlihat resmi aja sih menurut saya sih. Terlihat bahwa kita itu ada kemauan untuk meneliti, untuk diterima. Gitu aja sih. Gimana Mbak Katarina? Oke, baik, sudah jelas. Terima kasih banyak. Ya, kalau ada bisa dimisat Mbak, kan kita dekat juga. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mbak Katarina? Sudah menjawab, Sudah. Mbak. Terima kasih banyak. Oke, juga. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Saudara Safira Gardos, silakan untuk open mic dan open cam jika berkenan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama saya mau berterima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat. Sebelum saya nanya, boleh saya komentarin untuk yang pertanyaannya Pak Heri? Mas Heri, maaf. Kebetulan saya jurusannya adalah Material Science and Engineering, dan teman saya kebetulan ada yang dari teknik mesin ya waktu itu. Sejujurnya di Material Science and Engineering sendiri itu bahas materinya untuk kampus saya ya. Dia itu punya berbagai macam bahan yang diteliti mulai dari tekstil, polimer, semen, dan juga metalurgi atau semacam besi dan turunannya ya. Jadi teman saya itu karena dia mesin, jadi dia lebih prefer ngambil ke yang arah metalurgi bahannya karena mungkin lebih banyak pengolahan di metalurgi yang dia lebih mengerti. Untuk Mas Heri, kalau misalkan Mas ngerasa, oh kayaknya metalurgi cocok nih untuk jadi next jurusan saya di S3, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau tidak juga ya nggak jadi masalah. Oke, itu untuk yang Mas Heri. Untuk selanjutnya adalah saya kebetulan kan mau S3 juga, ada rencana mau S3, tapi itu tadi yang pertama jurusan saya itu S1-nya teknik kimia, tapi S2 saya agak memilih cabang dari teknik kimia yaitu Material Science and Engineering dengan peminatan semen. Lalu S3-nya saya kebetulan mau kembali lagi ke jalur yang sesungguhnya yaitu teknik kimia lagi. Itu kira-kira bakal ada masalah nggak sih? Soalnya kan pasti pembahasannya berbeda ya dari yang saya Material Science and Engineering, terus tiba-tiba balik lagi ke teknik kimia. Yang kedua untuk ide-ide proposal, ya ide-ide proposal itu kan tadi saya dengar juga
Mas Ahmad kayak udah bikin proposal tapi ternyata tuh nggak cocok sama dosennya atau misalkan ditolak-tolakin. Semisalkan kita kayak bisa nggak sih kita ikut project dari yang dimaui sama dosennya. Misalkan kayak dosennya pasti setiap dosen punya penelitian tertentu kan. Terus kita kayak ya udah deh daripada ditolak-tolakin terus gitu kan. Selain kita ngasih ijazah, kita bisa ngasih kayak saya ikut profesor dulu deh. Nanti mungkin untuk paper berikutnya baru saya kirimin proposal yang baru, ide yang baru yang kira-kira sesuai dengan daerah research yang dimaui sama si profesornya. Itu sih kayaknya yang perlu saya tanyakan sekarang. Sisanya paling untuk S3 personal statement kayak esai tadi saya udah oke. Paling yang agak dibingungkan yang di bagian proposal sih, karena kayak saya masih belum kepikiran mau nge-research apa gitu. Apa yang kira-kira menarik dan menarik bagi saya dan juga bagi dosennya gitu. Jadi biar kita berdua nyambung dan nyaman untuk mengerjakan proyek tersebut. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Ini contoh proposal saya ya. Yang pertanyaan pertama itu yang tentang material dari teknik kimia ya Mbak ke material. Kemudian ini mau balik ke teknik kimia. Kalau saya lihat itu tidak ada masalah Mbak, karena tidak sedikit teman saya yang dari Tekim kemarin dari ITS itu dia S2-nya ke material, tapi sekarang S3-nya baik lagi teknik kimia di Jepang. Jadi itu tidak masalah. Mungkin nanti disesuaikan ke topik penelitian. Nah, itu baik lagi ya tadi pertanyaan kedua itu topik penelitian, apakah tidak bisa sesuai dengan supervisor ya, supervisornya project. Kalau project supervisornya itu spesifik Mbak, bisa ikut. Misal project seperti apa ya, temanku itu ada project S3 di Finlandia, itu mereka tentang membran polimer. Jadi mereka cuma ngikutin supervisornya. Tapi kalau project supervisornya itu nggak spesifik, kayak saya Mbak, kalau di Cina itu Mbak, setiap supervisor tuh punya project Mbak. Dan mereka itu projectnya itu nggak spesifik. Intinya itu kayak ini Mbak, ini Betul, saya dulu, saya merasakan kok. ini dulu saya project supervisor saya itu tentang elektrokatalis, tapi nggak spesifik mau elektrokatalis itu macam material apa. Jadi kita raba-raba gitu Mbak. Ini saya buat proposal, kemudian ya tinggal kita buat aja sih sebenarnya kalau proposal itu. Dan pengalaman saya kemarin juga result proposal juga itu, jika ini nggak setuju atau mungkin setelah pelaksanaannya itu hasilnya itu jelek, kita ganti lagi Mbak, ganti lagi proposalnya. Ya kita menyelesaikan aja sih sebenarnya kalau gitu sih. Jadi harus banyak brainstorming sama discuss sama profesornya ya supaya bisa ngikutin yang dia mau. Iya Mbak, mau nggak mau kita ngikutin yang mereka mau Mbak. Iya aku ngerti kok, aku juga ngerasain. Aku juga ngerasain pas aku S2 kan emang juga di Tiongkok kan. Nah, ya aku bisa mengerti. I feel you Mas. Semangat. Ya gitulah. Nanti kalau diskusi lebih lanjut bisa di Telegram Mbak. Mbak nanti mau penelitian apa bisa saya sekarang di elektrokatalis saya. Mungkin bisa sama mungkin nanti. Baik, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mbak Syafira? Sudah. Oke. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut di Telegram ya, dan mungkin bisa ikut join research bareng mungkin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Bareng paper aja nanti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Meli. Silakan, jika ada pertanyaan bisa langsung open cam dan unmute. Ya, terima kasih untuk waktunya dan tadi penjelasan di awal oleh Kak Fauzi dan teman-teman semuanya. Mungkin saya juga tadi mendengar ada beberapa pertanyaan yang diajukan itu kayaknya udah yang tinggi-tinggi semua ya tingkatannya. Di sini mungkin aku bakalan tanya dulu untuk
yang basic-basicnya sih, kayak pengertian, lebih kayak ke pengertian bedanya ini sama ini apa sih gitu. Karena mungkin perkenalan dulu, background aku adalah S1 di Jinan University Guangzhou tahun 2022 lulus. Terus berencana tahun ini 2023 bakal apply beasiswa, entah itu nanti CGS tipe A atau tipe B. Nanti coba aku mau daftar yang tipe B dulu sih di Jinan lagi gitu kan. Nah, untuk S2 ini kan kita kayak butuh ada personal statement ataupun study plan. Mungkin yang aku tahu kalau misalnya personal statement itu kan lebih kayak gimana kita untuk meyakinkan penyelenggara kalau kita tuh pantas menjadi kandidat penerima beasiswa gitu kan. Kalau study plan lebih kayak ke apa ya, ke kita tuh tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang mau aku tanyain adalah kayak apakah benar pengertian seperti itu? Satunya lagi adalah esai yang tadi Kak Fauzi jelaskan, itu lebih masuk ke yang personal statement atau study plan. Terus untuk research plan itu yang seperti apa juga gitu. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua kan ada sempat dikasih tahu kalau misalnya yang esai itu bisa masukin foto. Kayak pembuktian lah, kayak data-data valid yang bisa kita masukin kan bisa dimasukin juga. Nah, apakah di study plan juga bisa dimasukin foto-foto tersebut gitu. Terus yang ketiga, eh kalau beasiswa CGS tipe B yang aku ambil kan dari Jinan University, dia salah satu persyaratannya itu kan kayak kerenchunsu. Mungkin kalau aku Inggrisin lebih ke personal statement ya jatuhnya. Nah, di sini dia menuliskan sih apa aja yang perlu ditulis. Contohnya kayak pengalaman sekolah, terus pengalaman bekerja, terus 学术研究成果. Mungkin lebih kayak research kayak gitu ya kalau 学术研究成果. Atau mungkin yang ini tuh yang dimaksud adalah hasil dari tulis lunduan, tulis skripsi pas S1 gitu. Terus yang selanjutnya ada kayak lebih ke study plan sih, kayak selama masa kuliah tuh mau ngapain dan setelah kuliah tuh bakal ngapain. Nah, yang aku udah tulis dan siapkan sekarang kan lebih kayak ke personal statement, itu masuknya ke bagian yang tadi pengalaman sekolah dan pengalaman bekerja. Itu kan satu file sendiri di Word gitu ya misalnya. Terus yang study plan, aku ada sendiri juga filenya. Yang kayak macam selama sekolah mau ngapain, sama setelah sekolah mau ngapain gitu. Nah, apakah kalau misalnya di persyaratan ini, aku gabungkan keduanya dalam satu file, atau lebih baik aku bikin kata-kata ulangnya, tapi kayak intinya semuanya bisa masuk gitu di file tersebut kayak gitu. Lebih ke situ aja sih, Kak. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Meli untuk pertanyaannya. Mungkin Mas Fauzi bisa jawab. Mungkin secara garis besar pertanyaannya lebih apa perbedaan dari essay dan study plan. Kemudian untuk personal assessment juga ketiga itu apakah itu harus dibeda-bedakan gitu ataukah bisa langsung dijadikan satu kategori seperti itu kurang lebih. Ya, iya. Kalau buat saya yang kemarin study plan ya, itu saya masukkan di statement itu sebenarnya sebagai faktor pendukung aja ya. Itu kan kalau syarat study plan buat CSC kan ada 800 kata ya. Meskipun dulu saya itu tulis itu lebih dari 800 kata, sekitar 1.500 kata dulu saya cantumkan. Itu saya sesuaikan itu statement saya dan juga study plan saya. Tujuannya itu buat mencangkingkan sebenarnya, karena emang kalau aturan memang nggak spesifik ya. Jika Mbak Meli kunjungi website CSC Council itu nggak spesifik itu aturan studi plan itu harus kayak apa gitu. Nah, buat essay sendiri, essay statement juga tentang data itu juga bisa untuk penelitian mungkin dimasukkan, tapi tidak terlalu detail mungkin cuma dibuat paragraf semacam ini. Saya berencana melakukan penelitian ini dengan ini, kemudian ini saya selanjutnya untuk saya lampirkan ini mungkin di proposal. Jika Mbak Meli ada proposalnya, saya cantumkan itu di proposalnya itu dilampirkan itu. Kemudian buat cantumin foto dan data di study plan, mungkin bisa ya, kayaknya juga nggak ada aturan buat tidak memasukkan foto ya. Itu di CSC cuma dicantumkan maksimal kata aja sebenarnya, nggak ada aturan kalau buat nggak masukin foto.
Dan lagi Mbak, aku juga tadi panjang sekali penjelasannya Mbak Meli tadi tanyanya, apalagi Mbak? Iya. Terus kalau misalnya nih kan butuh melengkapi persyaratan yang CSC tipe B kan yang dari universitas. Dia kan salah satu Hmm. persyaratannya kayak Shu gitu kan. Dia tuh udah menuliskan nih yang perlu dituliskan dalam Shu ini ada apa aja gitu. Nah, kalau yang saya lihat dari yang dia minta, dari yang universitas minta tuh kebagi dua gitu. Saya udah tulis semuanya, tapi kebagi dua. Yang satu di study plan, yang satu di personal statement. Apakah ketika mengirimkan file tersebut nanti di pendaftaran online itu digabungin jadi satu filenya atau kata-katanya dirombak lagi gitu lebih bagusnya gitu. Kalau itu di website Mbak itu harus ada statement sama study plan itu bisa dipisahin juga nggak masalah Mbak. Mungkin itu di study plan, di statement dibuat lagi beda. Kalau itu diminta mereka dituruti aja Mbak. Nggak terlalu masalah sih kalau aku yang sebagai yang menyeleksi beasiswa ya, ini ada study plan gini, dia statement gini, saya baca juga nggak masalah sih sebenarnya. Oh, jadi intinya kayak ya study plan sendiri gitu, yang personal statement juga Ya, personal statement sendiri, nggak apa-apa ya. gitu ya. Jadi nggak perlu Kalau digabungin gitu kan. kalau maksud Mbak tadiku di study plan Mbak itu ada statement juga, itu kalian juga is not problem, itu juga bagian dari study plan juga nggak masalah sih. Baik, aman. Oke ya, apakah sudah menjawab pertanyaannya Mbak Meli? Ya, ya. Oke, mungkin diikutin berdasarkan aturan ya. Jika pihak beasiswa meminta study plan, oke, sebaiknya kita mengisi study plan. Kemudian jika pihak beasiswa meminta essay atau personal statement, sebaiknya kita memang mengisi bagian itu. Jadi mengikuti yang diminta oleh pihak beasiswa, lebih seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Mungkin jika malu untuk bertanya langsung, bisa langsung ketik di chat box. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan nih Mas Fauzi dari saya pribadi. Kalau misalnya, Ya, Mbak. eh Mbak mau melamar S3 Mbak di iya, Cina Mbak, oh, meninggalkan Taiwan Mbak. oh Mengkhianati enggak, Taiwan dan Mbak ini. oke. Saya mau bertanya secara garis besar sih, dan mungkin ini sering ditanyakan sebenarnya sama teman-teman semua. Kalau misal kita harus menulis sebuah esai ataupun study plan ataupun personal statement, ada aturan maksimal seperti contoh tadi kata Mas Fauzi maksimal 800 800 kata. kata. Ya, Ya, kemudian saya mau menulis 1000 kata karena ya, menurut saya saya itu. itu ya lebih saya ingin benar-benar menceritakan secara detail tentang study plan saya ataupun research saya. Apakah itu bisa dibilang poin plus atau justru menjadi kayak bumerang untuk kita? Apakah itu anak ini terlalu berlebihan kayak gitu? Kalau Pertanyaannya jadi dari sebaiknya pengalaman dilebihkan saya, atau tidak? pengalaman saya pribadi ya Mbak, kemarin itu karena kenapa lewat 800 kata itu, kayaknya 800 kata itu kurang Mbak, soalnya itu kemarin tuh. Dan saya Iya. juga 2 kali Mbak, S2, S3 itu lebih dari 800 kata juga diterima aja sih. Ini nggak masalah sih sebetulnya. Itu kurangnya kenapa ya? 800 kata ceritain study plan kita, latar belakang saya, itu aja udah 300 kata, kemudian study plan, kemudian dari tahun 234 itu aja udah banyak. Kemudian dikasih penutup, itu lebih dari 800 kata. Oke, berarti selama bisa ditulis lebih dari aturan itu masih diperbolehkan gitu. Atau bagaimana saran Ya, sebaiknya? kalau dari pengalaman saya ya, Mhm. kalau pengalaman yang lainnya juga kurang paham. Oke. Oke, baik pengalaman Mas Fauzi, jika melebihi aturan dari pihak penerima beasiswa itu tidak masalah ya sebenarnya. Asalkan benar-benar berbobot untuk menceritakan tentang research kita pun study plan kita ya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Fauzi untuk jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman mengenai esai, study plan, ataupun personal statement yang Boleh semacamnya nambahkan dikit beasiswa? ya, Mbak? Oke, silakan Meli. Oke, makasih. Luar biasa loh Mas Fauzi, lebih dari 1000 kata tetapi masuk itu berarti memang benar-benar statement yang dikeluarkan Mas Fauzi itu bagus banget gitu ya. Kalau saya kebalikannya Mas Fauzi, memang saya benar-benar memadat
lakukan sesuai dengan Aturan yang diminta. disampaikan ya. Kalau memang 800 saya padatkan pada 800. Bahkan saya nggak melampirkan proposal penelitian karena Oh, proposal penelitiannya include karena diminta cuma satu ya waktu itu. Satu itu udah mencakup personal statement, study plan dan juga proposal. Jadi satu satu file essay itu memuat 3 komponen itu. Nah, itu PR banget kan, gimana caranya meramu iya, semua hal itu dalam satu lembar, 2 lembar, 1,5 lah, satu iya, setengah dengan lembar batas 800 kata. kata itu. Jadi akhirnya waktu itu saya ya sudah yang saya sampaikan untuk proposalnya hanya judul, latar belakang judulnya, kenapa memilih itu gitu. Sisanya itu profil diri sama kayak kenapa memilih di China, ya bener kata Mas Fauzi, yang bagus-bagusin China, ya Bagus-baguskan karena negara kan kita tahu tujuan. gitu, oh di Ya, China tuh gini gini gini, bahkan kita tahu kampusnya profilnya kayak gimana gitu. Jadi pengalaman itu luar biasa ya. Dulu saya nggak kayak gitu, nggak sok tahu ya. Tapi sekarang di pengalaman karena udah pernah gagal di beasiswa yang dulu, akhirnya sekarang saya lebih-lebihkan, nggak tahu tapi sok tahu gitu. Termasuk kurikulumnya, kadang kan kalau study plan kan harus tahu, mana ada kita tahu kurikulum di Ya, ya studi sana plan, gitu, ya enggak kan? kurikulum ya, juga Tapi dimasukkan juga benar itu. kata Mas Fauzi itu, tahun pertama melakukan apa, kedua melakukan apa, benar-benar ya, kayak kita udah tahu di situ tuh kita akan dapat pelajaran apa. Nah, itu tuh penting nilai plus sih. Itu sih. ya. Berarti memang untuk menulis esai ataupun study plan kita memang perlu lebih banyak research ya Mas ya untuk kampus tujuan kita mungkin mengenai Ya, apa yang akan kita pelajari di sana. Jadi untuk menunjukkan niat kita bahwa kita benar-benar ingin bekerja di sana itu tertuang dalam esai itu. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ini. Antara tidak ada pertanyaan atau masih malu nih Mas untuk bertanya langsung ya. Oke. Oke, karena sudah pukul 9.40, jika masih teman-teman semua masih ada pertanyaan ataupun mau berkonsultasi lebih lanjut mengenai esai ataupun study plan, bisa nanti langsung chat Mas Fauzi di Telegram. Bagi yang belum masuk grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di chat box ini. Kemudian jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi absensi dan form seperti evaluasi seperti itu. Oke, mungkin teman-teman semua yang awalnya tadi masih bingung ya, kayak bingung bagaimana sih gambaran esai ataupun study plan atau apa sih bedanya esai dan study plan. Mungkin sekarang bisa lebih jelas karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzi kalau esai itu lebih ke data pribadi kita, terus prestasi keunggulan kita, potensi yang ada dari kita, kemudian juga mungkin research plan. Ya, Mas Fauzi? yep. Oke, kemudian untuk study plan itu mengenai detail apa yang akan kita lakukan selama masa studi kita di kampus tujuan tersebut. Mungkin secara garis besar inti dari webinar kita hari ini seperti itu. Dan yang terpenting tentu kita harus banyak research, membaca tentang baik itu penelitian-penelitian yang akan mungkin yang kita tertarik yang akan kita lakukan, kemudian tentang kampus tujuan kita dan beasiswa itu sendiri. Dan sehingga esai kita bisa benar-benar padat dan memukau untuk yang menyeleksi beasiswa kita. Mungkin seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka webinar kita akan kita tutup hingga saat ini. Dan terima kasih teman-teman semua yang telah datang dan mendengarkan webinar kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Fauzi ya sebagai narasumber yang mau menyampaikan materi. Dan oke, nanti mungkin Mas Fauzi bisa men-share materi PPT-nya mungkin di grup Telegram. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan juga untuk materinya dan bisa bertanya langsung pada Mas Fauzi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Foto bersama. Oh iya, tunggu foto bersama dulu. Oh Terima iya, maaf. kasih. Oh iya. Foto bersama dulu. Oke, mungkin teman-teman boleh open cam dulu. Oke, saya lupa. Oke. Ya.
Mbak Karina Oke. bisa dibantu ya? Ya, akan saya foto. Apakah sudah siap semuanya? Oke. Apakah sudah semua? Oke, oke. Dan saya ambil slide yang pertama dulu. Ups. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, untuk yang slide berikutnya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sama-sama, selamat malam. Malam.